seperti ini, atau mungkin jerawatmu seperti ini, atau ini. Lalu, apakah jerawat yang muncul harus dipencet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrusina Saulius dengan NIM 254311051. Saya dari kelas 1C Sarjana 8 Kebudayaan. Sebelum pertanyaannya dijawab, aku akan membahas mengenai inflamasi. Inflamasi atau sering disebut dengan peradangan adalah respon alami terhadap cedera atau infeksi. Proses kompleks ini bertujuan untuk melindungi dan menyembuhkan jaringan yang rusak. Proses ini melibatkan pelepasan zat kimia seperti histamin yang meningkatkan aliran darah ke area yang terdampak untuk memulai penyembuhan. Secara sederhana, inflamasi adalah cara tubuh untuk memberitahu bahwa ada masalah dan sedang dalam proses memperbaikinya. Lalu, apa saja gejala inflamasi? Gejala inflamasi ada bermacam-macam, semua tergantung pada penyebab dan peradangannya. Berikut ini adalah 5 tanda dari inflamasi. Yang pertama ada kemerahan atau rubor. Saat peradangan terjadi, peningkatan aliran darah dapat menyebabkan kulit memerah. Yang kedua, ada panas atau kalor. Pada area yang meradang akan terasa lebih hangat atau panas. Yang ketiga, ada pembengkakan atau tumor. Hal ini disebabkan karena penumpukan cairan yang menyebabkan pembengkakan. Yang keempat, ada nyeri atau dolor, di mana zat kimia yang dilepaskan akan merangsang saraf. Dan yang terakhir, ada penurunan fungsi atau fungsi lesa, di mana pembengkakan dan nyeri dapat membatasi gerakan, sehingga fungsi dari gerakan akan menurun. Selain tanda-tanda itu, inflamasi juga dapat disertakan dengan gejala lain. Apa ya? Yaitu kelelahan, demam, atau menggigil. Lalu apa penyebab dari inflamasi? Inflamasi dapat disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Paparan zat beracun, cedera fisik seperti luka memar, patah tulang, atau bahkan autoimun. Untuk jenis inflamasi terbagi atas 2 jenis utama. Yang pertama, inflamasi akut. Inflamasi akut terjadi dengan cepat, biasanya dalam hitungan jam atau hari. Jenis inflamasi ini umumnya sembuh dengan sendirinya setelah penyebabnya dapat diatasi. Yang kedua, ada inflamasi kronis. Inflamasi kronis berlangsung lebih lama, bahkan hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Setelah kita tahu gejala, penyebab, atau bahkan pengobatannya, apakah inflamasi bisa dicegah? Meskipun tidak semua inflamasi dapat dicegah, tapi ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan, menghindari paparan zat beracun, mengelola stres, menerapkan pola makan sehat, dan gaya hidup yang sehat. Setelah kita membahas mengenai inflamasi, lalu apa hubungannya dengan jerawat? Ini adalah jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Inflamasi itu adalah bukan penyakit, tapi reaksi tubuh untuk melindungi diri. Nah, jerawat adalah contoh sederhana bahwa tubuh sedang melawan gangguan kecil di kulit kamu. Jadi, jerawat itu bentuk inflamasi ringan pada kulit. Proses ini terjadi karena minyak berlebih, lalu menyumbat pori-pori, bakteri berkembang, dan menyebabkan peradangan atau inflamasi. Jerawat yang muncul apakah harus dipencet? Jawabannya tidak. Jerawat yang muncul tidak perlu dipencet. Jerawat adalah tanda bahwa kulit sedang merespon penyumbatan pori dan pertumbuhan bakteri. Di dalamnya terdapat campuran minyak, sel kulit mati, bakteri, dan sel darah putih yang bekerja melawan infeksi. Jika
jerawat dipencet, peradangan bisa bertambah, bakteri dapat menyebar, dan risiko menimbulkan bekas atau noda. Lebih baik tidak dipencet dan biarkan sembuh dengan perawatan yang tepat. Setelah kita membahas dua jenis inflamasi, jerawat umumnya adalah inflamasi akut karena munculnya cepat, ada kemerahan, bengkak, nyeri, dan dapat sembuh dalam beberapa hari. Namun, jerawat juga bisa jadi inflamasi kronis jika sering muncul berulang, tidak kunjung sembuh, dan berlangsung lama seperti berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai inflamasi dan terutama pada jerawat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.